Di atas bukit menja. Tinky Winky, Tinky Winky, Dipsy, Dipsy, Lala, Asep, Teletubbies, say hello! Kalian tahu nggak sih produk perusahaan Apple sama Samsung? Tahu, Tahu. Jadi perusahaan seperti itu pernah mengalami masalah dengan sesama perusahaan itu. Wah, jadi perusahaan Samsung dengan Apple itu pernah mengalami sengketa hak cipta di tahun 2011. Hal itu dikarenakan Samsung menggunakan fitur yang diciptakan oleh Apple, yaitu fitur pinch and zoom dan bounce back. Dan Samsung itu dituduh menggunakan desain dari iPad. Sebenarnya kasus ini tuh sudah lama dari tahun 2011. Pada tahun 2012, Samsung pernah membayar kepada Apple sebesar 399.000 US dollar kepada Apple atau 5,6 triliun. Nah, tapi Apple itu masih merasa belum puas dengan kompensasi yang diberikan oleh Samsung. Nah, jadi si Apple itu beranggapan bahwa produk Samsung itu laku karena fitur yang diciptakan oleh Apple. Jadi Apple itu berpendapat semua keuntungan atas penjualan itu karena fitur yang dibuat oleh Apple. Nah, kemudian Apple itu berpendapat semua konten itu harus dikasihkan kepada Apple. Sedangkan Samsung sendiri itu berlawanan pendapat. Samsung itu menganggap bahwa dia cuma perlu bayar komponen yang dipakai oleh Samsung. Jadi bukan keseluruhan produk, tapi komponen yang dipakainya saja. Nah, jadi Apple itu udah nuntut Samsung untuk bayar sebesar 140 juta US dollar lagi kepada Apple karena fitur itu tadi, karena fitur yang dibuat oleh Apple. Nah, menurut Profesor hak paten dari Universitas Oklahoma, dia itu berpendapat bahwa keputusan Mahkamah Agung itu cenderung abu-abu karena cuma mutusin kompensasinya harus dibayarnya sebesar 7,6 triliun. Padahal itu tuh harus dirinci lagi kompensasi yang harus dibayarnya itu berdasarkan apa. Contohnya, apakah keuntungan sama produk atau cuma Samsung atau cuma komponen yang dipakai oleh Samsungnya saja. Makanya itu menimbulkan abu-abuan yang sedangkan dari Samsungnya sendiri itu dia anggap bahwa menghormati keputusan dari hakim. Tapi kita bakal menempuh opsi lain untuk meringankan kompensasi yang diberikan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Oke, jadi itu. Tapi aku juga pernah dengar kasus tentang sengketa hak cipta tuh antara, tapi ini berita yang saya dengar tuh beda antara perusahaan dengan personal individu gitu. Oh iya. Nah, jadi kasusnya itu antara perusahaan Nike dengan pemain NBA terkenal. Itu pemain NBA itu tuh namanya tuh Kawhi Leonard. Nah, jadi kasus ini tuh terkait tentang logo bernama Claw. Nah, jadi Kawhi Leonard tuh pemain NBA terkenal yang mengklaim bahwa ia tuh menciptakan desain logo Claw ini yang tadi yang menggambarkan inisial namanya yaitu KL dan juga nomor punggungnya nomor 2 dengan logo itu berbentuk tangan dengan cakar. Nah, logo ini tuh digunakan oleh Nike selama Leonard tuh di bawah naungan perusahaan Nike atau masa kontraknya dengan perusahaan Nike tersebut itu loh. Nah, namun setelah masa kontraknya tuh berakhir, setelah Nike itu berpisah dengan Leonard, Leonard tuh ingin mematenkan hak cipta logo itu secara independen. Nah, itu sebab hal itu tuh menciptakan
memicu sengketa hukum dari pihak Nike itu antara kedua belah pihak lah, antara Nike dan juga pihak Leonard. Nah, jadi poin utama dalam sengketa ini tuh pertama itu atas kepemilikan hak cipta. Jadi Leonard tuh ingin mengklaim bahwa ia tuh adalah pencipta asli dari logo Claw tersebut. Oh. Jadi Nike itu pendapat dari Leonard itu bahwa Nike itu tidak memiliki hak untuk mencegahnya menggunakan desain tersebut setelah kontrak dengan Nike itu berakhir. Yang kedua tuh penggunaan logo tersebut tanpa izin. Nah, Nike itu berpendapat bahwa mereka tuh juga memiliki hak atas logo tersebut karena telah mengembangkannya bersama Leonard selama masa kontraknya. Jadi Nike itu berpendapat bahwa dia juga mereka tuh juga memiliki hak loh Atas logo ya. atas logo, bukan cuman Leonard doang, karena mereka tuh mengembangkannya tuh bersama, karena yang membuat tuh tim desain dari Nike-nya. Lalu dampak dari sengketa ini tuh pada tahun 2019 Leonard itu menggugat Nike, tapi pengadilan tuh memutuskan bahwa logo tersebut tuh hasil kerjasama tim desain Nike dan bukan sepenuhnya ciptaan Leonard seperti yang tadi. Ya. Nah, akibatnya tuh Leonard tuh tidak diizinkan untuk menggunakan logo Claw secara independen. Jadi logo Claw ini tuh harus secara kedua belah pihak tuh berkomunikasi. Iya, tidak bisa. Jadi misal tuh Leonard tuh ingin menggunakan logo tersebut, tetapi harus izin dulu. Sehingga Nike gitu. Nike juga sebaliknya, dampak globalnya juga dapat terasa antara individu dan juga perusahaan jika ingin melakukan kolaborasi desain gini, namanya ya kayak kekayaan intelektual gitu. Jadi hak atas kekayaan intelektual tuh, kasus ini tuh dapat menyoroti kompleksitas kepemilikan hak cipta antara dalam kolaborasi antara atlet dan juga perusahaan, khususnya itu mengenai hak atas desain yang dikembangkan secara kemitraan. Nah, Nah, ini juga berdampak dalam dilihat perjanjian kontrak tuh menekankan pentingnya kejelasan dalam perjanjian kontrak antara individu dan juga korporasi atau perusahaan tersebut. Jadi kasus ini tuh menjadi contoh penting tentang bagaimana hak cipta tuh dapat menjadi sumber sengketa dalam industri olahraga maupun industri yang lain dan bisnis, terutama ketika menyebut kolaborasi kreatif antara individu dan juga perusahaan atau korporasi. Jadi kita harus berhati-hati dalam menggunakan sesuatu gitu, harus mendaftarkan ke hak. Nah, selain di dunia internasional, di Indonesia itu juga ada, yaitu kasus tentang antara perusahaan Polo Indonesia dengan Ralph Lauren yang sama-sama di bidang pakaian. Kasus ini bermula ketika Ralph Lauren mengklaim bahwa merek Polo yang digunakan oleh Polo Indonesia itu melanggar hak cipta dan merek dagang mereka yang mendapat penghitungan customer, karena logo dari masing-masing brand tersebut tuh sama, yaitu mirip. Yaitu seseorang yang sedang menaiki kuda. Ini telah melalui berbagai tahap hukum, termasuk upaya pembatalan dan peninjauan kembali pada tahun 2022. Polo Indonesia mengajukan gugatan untuk mempertahankan hak mereknya. Dan pada tahun 2024, pengadilan memutuskan bahwa kepemilikan mereka Polo tetap milik Polo Indonesia, karena di hukum di Indonesia itu siapa cepat yang mendaftarkan brand tersebut, yaitu pemilik, ialah yang memiliki duluan yang mendapatkan hak tersebut. Jadi walaupun
yang sebenarnya terjadi itu sebenarnya punya apa Yang punya itu- pertama kali menciptakan logo tersebut tuh yang di si Ralph Lauren tersebut. Ah, Nah, iya. Tapi kan yang mendaftar pertama yang mendaftarkan pertama hak ciptanya. hak cipta pertama hak ciptanya di logonya itu kan pertama di Indonesia itu kan kalau Indonesia tersebut kan. Jadi Iya. mau nggak mau Ralph Lauren itu nggak bisa melawan cipta Indonesia tersebut gitu kan. Kasus ini menunjukkan bahwa pendaftaran kesehatan kembali data atas merek sangat penting untuk kepastian hukum. Hal ini membantu mencegah sengketa di masa depan, melindungi hak pemilik merek. Intinya sengketa antara Polo Indonesia dan Ralph Lauren memberikan wawasan yang penting tentang tantangan yang dihadapi dalam perlindungan hak cipta dan merek dagang. jadi kita harus hati-hati gitu Ya, gitu hati-hati. dan juga harus mendaftarkan Misal Mendaftarkan ininya hak kalau cipta kita gitu. punya brand dan Kita kita harus harus cepat-cepat mendaftarkan sebelum ditiru orang ya. gitu. Nah, kan di Indonesia tadi Ajis bilang ada kasus follow Indonesia sama Lauren itu ya. Nah, selain itu juga aku juga nemu kasus hak cipta tentang antara Gojek dan Grab pada tahun 2017. Nah, Aplikasi ojek itu ya. iya yang itu. Iya. Nah, Mantap. si Grab itu menggugat karena menggunakan fitur Grab Hitch yang mirip dengan GoFund milik Gojek. Nah, jenis pelanggaran hak cipta yang terjadi itu pada nama dan logonya. Terus yang keduanya itu ada desain antarmuka pengguna atau UI. Oh iya, karena apa ya? Saya kan sama-sama ojek online gitu Iya, kan. Jadi gitu. mau nggak mau pasti Ada kita kesamaan. ada kesamaan. Terus yang selanjutnya itu ada fitur dan teknologinya. Terus yang terakhir itu ada hak patennya, intinya ya. Terus dampak dari pelanggaran hak cipta ini juga ada kerugian pada materialnya. Yang kedua ada kehilangan reputasi pada aplikasi tersebut. Terus biaya hukumnya yang Cukup mahal. cukup mahal lah. Terus yang terakhir konsekuensi hukum atau ganti rugi. Yang sekiranya si Gojek itu bayar sekitar 24 triliun lah Berarti ke si Grab-nya. berarti Gojek itu bayar ke Grab gitu. Iya, gitu. Mahal ya. Terus Ya, halo guys. Kami berempat ini dari mahasiswa Amikom Purwokerto ya, ingin membuat menjelaskan. enggak, bukan menjelaskan. Oh, gitu. Dia membuat video tugas presentasi dalam di platform YouTube ya. Iya. Yang Itu menjelaskan tentang menjalankan apa namanya sengketa hak cipta gitu. Tentang yang terjadi di Indonesia perusahaan Indonesia. dalam ranah internasional maupun dalam lingkup lokal yaitu Indonesia. Oke, nah, saya yang berbicara itu namanya Pramodya Arifudin. saya Azriyatullah dan di belakang saya Semua belakang nama saya Hadi Nur Fauzan. Dan saya Muhammad Syarifin. Oh,